Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi sobat-sobat GMJ dimanapun Anda berada pada pagi ini. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Karena sungguh oleh karena kasih-Nya saja kita boleh ada sampai hari ini. Dan pada pagi ini kiranya kita boleh bersyukur karena sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk boleh datang bersama-sama kepadanya dengan menaikkan pujian dan syukur sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi ini. Dan khususnya pada hari ini kita memperingati Santa Peran Maria sebagai Bunda Gereja kita yang terkasih. Mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur Engkau masih menyertai kami dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami pada pagi ini dengan segenap hati kami mau bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Untuk bersekutu denganmu, memuji, memuliakan namamu. Dan khususnya juga kami juga mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Sertai kami, berikan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dari awal sampai akhirnya. Sehingga pada pagi ini benar Tuhan, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh berkenan kepadamu dan membawa kami sekali lagi mengalami lawatan kasih-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar. Kasih-Mu itulah yang memerdekakan kami. Dan hanya karena kasih-Mu kami semua boleh diberkati. Kami angkat pujian ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu. Biarlah pujian ini mengharumkan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Sekali lagi dengan segenap hati. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Inilah pujian dari hati kami Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia. Pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna. Katakan dengan iman. Dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Katakan. Karena
Sungguh Engkaulah kasih yang sejati, kasih yang menyelamatkan kami. Terimalah syukur kami Tuhan, terimalah pujian kami. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Kau Tuhan yang sejati, yang selalu ada bagi kami dan tak pernah meninggalkan kami. Kau menjaga kami, memberikan kami damai dan sejahtera untuk selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur dengan segenap hati. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya oleh karena kasih-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Dan sungguh pada pagi ini kami bersyukur Engkau boleh menyelamatkan kami, Engkau boleh menebus setiap dosa kami. Dan biarlah kami terus boleh menaikkan pujian bagi-Mu, karena sungguh hanya Engkaulah yang layak untuk terima segala pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Darah-Mu tercurah menebus dosa kami Tuhan. Darah-Mu tercurah menebus dosaku. Luka-Mu gantikan semua pelanggaranku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Mari bersama-sama. Ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia, ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya karena kasih-Mu layakkan hidupku. Kami mau menyaksikan segala kebaikan-Mu.
Oleh karena darah-Mu yang kudus, Engkau menebus setiap dosa kami Tuhan. Engkau menggantikan semua pelanggaran kami. Sungguh cinta-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Dan kini kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia, ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku. Dan aku percaya Aku Tuhan, percaya karena kasih-Mu, karena kasih-Mu layakkan hidupku. sekali lagi dengan segenap hati-Mu nyatakan iman-Mu. Darah-Mu tercurah menebus dosaku. Haleluya. Luka-Mu Terima gantikan kasih, semua Tuhan. pelanggaranku. Engkau telah menebus setiap Takkan kami. aku ragu akan cinta-Mu. Bersama-sama kita sembah Dia. Ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia, ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku. Dan aku percaya, Aku percaya karena kasih-Mu layakkan hidupku. karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu layakkan hidupku. Karena kasih-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu layakkan hidupku. Haleluya. Darah-Mu menebus dosaku, dan kini ku datang kepadamu, menaikkan pujian bagi pujian. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar, yang tak pernah habis di dalam hidup kami ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kasih-Mu mengubahkan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan-Mu, Kau telah mengubahkan hidup kami. Oleh karena kasih-Mu, Engkau mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami naikkan pujian ini sebagai ungkapan kami betapa Engkaulah Tuhan yang telah mengubahkan setiap hidup kami. Tiada terukur dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku.
dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Katakan, Telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan, ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. kemurahan-Mu sungguh tiada terukur Tuhan. Kemurahan-Mu tiada terukur. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Katakan bersama-sama. Telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa berharga Tuhan. Betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Bersama-sama katakan. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan, ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan, ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi bersama-sama kita mau katakan dengan segenap hati. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Sungguh Tuhan, Tiada kata hanya Engkau yang mampu terlukiskan, untuk mengubahkan setiap hidup kami. syukurku. Dan kami bersyukur Kau Tuhan. ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Segenap hati Kau katakan. telah ubah hidupku jadi baru. Terima kasih Tuhan. Tiada kata terlukiskan, untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kini ku hidup, Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. kini ku hidup, Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. oh. Hidup kami saat ini hanyalah untuk memuliakan-Mu Tuhan.
Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah begitu mengasihi kami. Dan hanya dengan pujian, penyembahan, kami boleh selalu untuk membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mau lebih lagi masuk menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan sungguh hanya Engkau-lah yang layak untuk kami sembah pada pagi ini Tuhan. Mari bersama-sama kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati. Tak terbayangkan anugerah-Mu Bapa, sungguh besar. Kau berikan nyawa-Mu bagiku, Yesus, agar ku hidup. Dekap aku dalam kasih-Mu, aman dalam tangan-Mu. Hanya Kau yang selalu ku puja, hanya Kau yang layak ku sembah. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu, tak terlambat pertolongan-Mu. Hanya Kau yang selalu ku puja, hanya Kau yang layak ku sembah. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, bertata selamanya. Mari bersama-sama sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan, Tak terbayangkan anugerah-Mu Bapa, sungguh besar. terima kasih Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu bagiku, Yesus, agar ku hidup. Dekap aku dalam kasih-Mu, aman dalam tangan-Mu. hanya Kau yang selalu ku puja, sungguh hanya Kau yang layak ku sembah. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu, tak terlambat pertolongan-Mu. hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang selalu ku puja, Sungguh hanya Kau yang layak ku sembah. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, bertata selamanya. Sekali lagi katakan, Hanya Kau yang selalu ku puja, satu-satunya yang kami puja hanya Engkau Tuhan. hanya Kau yang layak Satu-satunya ku yang layak sembah. kami sembah hanya Engkau Tak Tuhan. ada yang tak mungkin Engkau bagi-Mu. selalu menolong kami dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu itu Tuhan. Pertolongan-Mu. Hanya Kau yang
kami muliakan Engkau selamanya. Hanya Kau Tuhan. Engkau Yesus. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami puji. Karena Engkau begitu besar mengasihi kami semua Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih karena kasih-Mu, hadirat-Mu boleh melingkupi kami pagi hari ini. Makasih. Dan pagi hari ini kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah segenap firman ini boleh menguatkan kami, boleh tertanam dalam hati kami, dan boleh kami bagikan untuk orang-orang yang sudah Kau tempatkan di sekeliling kami. Kami mau serahkan Tuhan saat kami belajar untuk mengerti, Allah Roh Kudus juga yang menolong kami semua untuk memahami setiap kebenaran firman. Setiap doa ini kami naikkan dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman viewer GMC. Hari ini kita akan membaca dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segalanya telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan memintanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman viewer GMC, hari ini kita merayakan perayaan wajib Santa Peran Maria sebagai Bunda Gereja. Dan secara tradisi gereja, ini selalu dirayakan pada hari Senin setelah Pentakosta. Mungkin kita bertanya ya, mengapa hari perayaan ini selalu diletakkan tepat setelah hari lahir gereja atau hari raya Pentakosta? Jawabannya kita tadi melihat dalam Injil Yohanes di puncak Golgota. Saat berada di kayu salib, kita menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih yang memampukan kita untuk menjalani hidup yang baru. Kesempatan kedua, kita diberikan kasih supaya kita lahir baru. Tapi
kita juga hari ini diingatkan bahwa selain kita menerima kasih dari Tuhan Yesus, kita diberikan satu sosok yang istimewa. Siapa? Bunda Maria. Jadi selain kita menerima kasih yang luar biasa dari Tuhan, Tuhan mengaruniakan kepada kita juga bundanya untuk menjadi bunda gereja dan bunda kita semua. Tadi dikatakan, inilah ibu, inilah anakmu kepada Yohanes yang mewakili kita semua. Dan kemudian Yohanes juga berkata, inilah ibumu. Kepada Yohanes dikatakan seperti itu. Jadi ini adalah suatu warisan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, karunia bahwa kita diberikan seorang bunda gereja. Maria dari Ibu Yesus dikaruniakan kepada kita menjadi bunda gereja. Mungkin kita perlu memahami, pagi hari ini kita banyak lebih belajar ya, ajaran-ajaran gereja Katolik. Kita perlu memahami bahwa Bunda Maria itu bukan sekedar hiasan, sesuatu yang hanya good to have, atau mungkin kita sering lihat kalau ada di gereja-gereja ya adanya di dalam Gua Maria. Tetapi gelar yang diberikan oleh gereja Katolik kepada Bunda Maria adalah Mater Ecclesiae atau Bunda Gereja. Dan itu telah ditegaskan oleh Paulus ke-6 dalam Konsili Vatikan kedua. Jadi gereja Katolik memandang Bunda Maria ini sebagai bunda gereja, dan ini sangat memiliki dasar teologis yang kuat. Jadi pagi hari ini kita harus bersyukur bahwa gereja kita yang sudah beribu-ribu tahun kita memiliki bunda gereja. Artinya apa? Bahwa Bunda Maria sebagai ibu dari Yesus yang merupakan kepala gereja adalah bunda kita juga sebagai anggota-anggota gereja. Kemudian apalagi artinya bahwa kita memiliki seorang bunda yang menjadi tempat aman. Saya masih ingat ya, waktu kita kecil, kalau kita ada apa-apa, kita takut sesuatu atau kita merasa apa, biasanya orang yang kita tuju pertama adalah ibu kita, mama kita. Karena kita merasa itu adalah safe space kita, tempat ruang aman buat kita untuk mungkin apapun yang kita rasakan kita bisa datang. Jadi kita dikaruniai oleh gereja bahwa ini ada seorang bunda yang merupakan ruang aman buat kita untuk bercerita. Dan ini juga bisa kita lihat bahwa Maria itu berdiri di kaki salib Yesus sampai saat terakhir. Di saat para murid sudah tercerai-berai, mereka sudah lari kemana, Bunda Maria juga yang ada bersama mereka di ruang atas sampai hari raya Pentakosta, ikut bersama-sama berdoa dengan mereka. Jadi Bunda Maria ini adalah sosok yang merupakan tempat aman buat para murid. Para murid yang mungkin waktu itu merasa nggak layak karena meninggalkan Tuhan Yesus, tapi ternyata mamanya, ibunya sendiri mungkin berkata, ya ini bayangan saya, imajinasi saya ya, it's okay. Dan Bunda Maria tetap ada untuk para murid. Bunda Maria berdoa bersama mereka sampai kemarin minggu kita merayakan Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan atas kita. Nah, pertanyaannya buat kita pagi hari ini, apa yang bisa kita teladani dari sosok Bunda Maria ini? Yang pertama adalah kesetiaannya untuk tetap tinggal apapun yang terjadi, segelap apapun kondisi sesuatu itu. Banyak daripada kita sekarang ini meremehkan arti kesetiaan untuk tetap tinggal ya. Kita mungkin kalau ada masalah sedikit, kita memutuskan untuk pindah kerja. Ada masalah sedikit dengan pasangan, kita memutuskan sudah pisah saja. Ada masalah sedikit dengan keuangan, mungkin kita memutuskan untuk menyerah. Tapi di sini kita belajar dari Bunda Maria adalah kesetiaan untuk tetap hadir. Mungkin kalau pada pagi hari ini kita merasa keluarga kita kok rasanya gelap ya, banyak masalah ya. Bagi kita mungkin lebih gampang untuk kita keluar dari rumah dan meninggalkan segalanya. Tapi Bunda Maria di sini mengajarkan bahwa you have to stay. Kamu harus tinggal untuk orang-orang yang kamu kasihi. Ini sesuatu yang teladan yang kita perlu teladani. Jadi kita nggak melarikan diri saat kondisi menjadi susah, tetapi kita mendampingi orang-orang yang mungkin susah bersama kita. Mungkin kita perlu mendampingi teman kita yang depresi,
mungkin kita perlu mendampingi pasangan hidup kita, mungkin yang secara pekerjaan lagi mengalami kesulitan. Mungkin kita perlu mendampingi anak kita yang mungkin dia sedang dalam tahap nakal-nakalnya. Tapi ini sesuatu yang kita pelajari dari Bunda Maria. Yang kedua yang kita pelajari, tadi yang pertama adalah kesetiaan untuk tetap tinggal. Yang kedua adalah kesetiaan tanpa syarat. Sewaktu Bunda Maria menerima rencana Allah, malaikat Gabriel turun. Bunda Maria itu sebetulnya nggak mengerti rencana ini sampai mana ya. Rencana ini apakah akan membuat aku happy atau enggak. Kita gampang sekali ngomong, oh aku terima rencana Allah, kalau akhirnya bagus. Tapi seandainya Tuhan, ini bayangan Bunda Maria itu, dia nggak tahu ujungnya di mana. Tapi dia tetap menerima dan setia tanpa syarat. Itu sesuatu yang luar biasa. Banyak daripada kita, mungkin kita datang ke Tuhan, kita ada syarat ya, Tuhan aku datang supaya aku diberkati. Tapi bagaimana jika aku datang pada Tuhan dan tetap mungkin berkat itu belum kita terima, belum kita nikmati. Apakah kita tetap mau setia seperti Bunda Maria? Jadi yang kedua ini, apapun yang terjadi saat kita sudah berada di gereja Katolik, ini juga ajakan untuk kita untuk tetap setia kepada gereja kita. Sama seperti Bunda Maria setia kepada rencana Allah. Saya percaya kita semua yang sudah dipanggil dalam satu tubuh gereja Katolik, kita juga harus setia di sana. Mungkin kita merasa, oh kok gini ya gereja kita, oh kok seperti ini ya. Tapi percayalah, saat kita ditempatkan dalam gereja kita, komunitas kita, itu ada rencana Tuhan di sana. Rencana yang membuat kita bertumbuh atau kita membuat orang lain bertumbuh. Ada dua itu. Jadi tetap percaya prosesnya Tuhan, dan dikatakan di Alkitab juga bahwa ia menyimpan segala perkara dalam hatinya dan tetap percaya. Ini sesuatu yang kita bisa pelajari dari Bunda Maria. Yang ketiga, kesetiaannya untuk melawan arus. Gitu ya. Jadi kita lihat tadi waktu Bunda Maria berdiri di depan kaki Yesus. Sewaktu dia disalib, itu bukan hal yang mudah. Bayangin kalau teman-teman berdiri di depan, misalnya teman-teman punya anak yang lagi di kalau sekarang itu istilahnya disalibkan secara hukum, mungkin melanggar hukum. Itu kan Yesus disalibkan karena dia dianggap penjahat. Biasanya orang akan malu untuk berdiri di depan situ. Tetapi di sana Bunda Maria melawan arus. Dia tidak malu mengakui identitasnya bahwa dia adalah pengikut Kristus di depan segala kerumunan yang mungkin sedang menghujat Tuhan. Dan inilah sesuatu yang kita perlu teladani. Apakah kita berani mempertahankan prinsip kita meskipun kita mungkin sedang dihujat orang-orang di sekeliling kita diomong kolot lah, kita diomong kuno lah. Apakah kita mau meneladani seperti Bunda Maria? Setia untuk melawan arus dunia. Jadi ada tiga, setia untuk tetap hadir, setia tanpa syarat, dan setia untuk melawan arus dunia. Dan sebagai penutup, kenapa kita harus mencintai Maria? Ini sesuatu yang dalam. Mungkin kita orang gereja Katolik dianggap, kok kamu sangat cinta dengan Maria. Yang pertama karena dia paham lukanya kita. Bunda Maria itu melihat anaknya disalib, dibantai, dia penuh kehilangan, penuh sesak. Saat kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria, kita bicara kepada seorang ibu yang sudah pernah mengalami semua luka kita. Terus ada juga yang kedua, kenapa kok kita harus mencintai Maria? Ada kata-kata dalam bahasa Latin, ad Jesum per Mariam. Jalan pintas menuju Yesus adalah melalui Maria. Bunda Maria tahu cara tercepat untuk membawa permohonan kita ke telinga putranya Yesus. Kita bisa lihat dari kisahnya di pesta pernikahan di Kana. Bunda Maria menyampaikan permohonan. Ini adalah karunia yang kita miliki sebagai gereja Katolik. Kemudian kita bisa
mencintai Bunda Maria karena kerendahan hatinya Bunda Maria. Jadi pagi hari ini saya ajak teman-teman untuk seperti Yohanes. Yohanes tadi dikatakan, dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Pagi hari ini terimalah Maria di rumah kita masing-masing, di dalam hati kita. Jadikan dia seorang ibu, bukan hanya mungkin kalau teman-teman mungkin punya patung Bunda Maria di rumah, jadikan dia seorang ibu, bukan hanya sekedar hiasan. Mulai membangun komunikasi. Mungkin kita bisa cerita galaunya kita, ambisi kita, kekhawatiran kita, kegagalan kita dalam doa. Yang kedua, jadilah Maria buat sesama kita. Jadilah orang-orang yang setia hadir meskipun kondisinya lagi gak enak. Jadilah orang yang setia hadir tanpa syarat. Jadi tanpa mengharapkan apapun dari teman kita tetap mau hadir. Dan jadilah orang yang hadir dengan setia, menunjukkan melawan arus, menunjukkan ini loh yang benar, yang ini. Jadi pagi hari ini kita mari ingat KGK 148 dari Katekismus Gereja Katolik. Maria adalah perwujudan ketaatan iman yang paling sempurna. Itu adalah di Katekismus Gereja Katolik. Jadi kalau kita mau iman kita semakin sempurna, belajar dari Bunda Maria bagaimana dia setia, bagaimana dia rendah hati, bagaimana dia percaya kepada proses rencananya Allah. Mari pagi hari ini kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa kami bersyukur karena Engkau telah memberikan Maria sebagai Bunda kami. Berikanlah kami Tuhan keberanian untuk tetap setia di kaki salib kehidupan kami masing-masing. Apapun yang kami alami, segelap apapun yang kami alami, kami mau tetap setia bersama Engkau. Dan kami mau tetap setia mendampingi orang-orang yang sudah Kau tempatkan di kiri kanan kami. Semoga melalui bimbingan Bunda Maria, kami semakin mampu mencintai Yesus dan sanggup menjadi gereja yang hidup di tengah keluarga kami, di tengah tempat kerja kami, dimanapun Kau tempatkan kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini bukan hanya sekedar perayaan biasa, tapi hari ini boleh menjadi pintu masuk sebagai saat kami boleh meladani Bunda Maria lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Engkau, terpuji namamu sepanjang segala masa. Sama sekali lagi katakan Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu
kasih selama-lamanya. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi ini Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu kembali memuji memuliakan namamu di dalam program Good Morning Jesus ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari awal sampai akhirnya. Dan khususnya kami bersyukur kalau malam ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami bagaimana Bunda gereja kami, Bunda Maria telah memberikan teladan yang begitu luar biasa bagi kami untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan dan bahkan bisa lebih lagi untuk mengenal Tuhan Yesus melalui kedekatan kami dengan Bunda Maria. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami pada pagi ini Tuhan. Dan kini kami mau serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Bila Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memberikan hikmat, memberikan segala sesuatu yang kami perlukan untuk kami bisa melangkah bersama-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap doa kami, ini setiap ucapan syukur kami yang kami satukan dan kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti GMJ pada pagi ini. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.